Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Susanto. Kita saat ini berada di Pokdakan Wonominasari yang berlokasi di Dusun Wonosari, Desa Banyusari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan sedikit bercerita tentang cara berbudidaya ikan yang baik di tempat kita. Ini di awalnya kita cara budidaya ikan yang baik, salah satunya kita memilih induk yang baik. Induk kita berasal dari Balai Besar Perikanan Air Tawar yang ada di Sukabumi. Induk ini mempunyai umur yaitu SKA 3-4 tahun setelah matang gonat pertama. Di budidaya Pokdakan Wonominasari ini kita mempunyai beberapa kolam pemijahan, kolam induk, kolam pendediran, dan juga kita mempunyai pembuatan untuk pelet sendiri. Jadi di kelompok ini kita sudah berintegrasi antara pembibitan, pembesaran, dan juga pengolahan hasil pasca panen khususnya di budidaya lele. Jadi kita mempunyai sertifikat ini, sertifikat asal namanya surat keterangan asal ini berfungsi untuk memberikan induk yang baik. Kita dapat surat keterangan induk ini bahwasanya benar-benar di kelompok kami ini induknya sudah induk yang bersertifikat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, dan juga di sini di kelompok Wonominasari ini kita sudah melakukan CPIB yang pada tanggal 21 Juni 2021 kita dinobatkan sebagai kelompok yang ber-CPIB excellent, artinya sangat baik. Jadi berarti kelompok kita ini sudah bisa melakukan cara pembenihan ikan lele yang ber-SOP standar nasional. Sobat-sobat semua, mari kita sambil melihat kondisi kolam yang ada di tempat kita, yaitu Pokdakan Wonominasari. Ini kita mempunyai dua jenis spesies induk, yaitu spesies mutiara dan sangkuriang. Di sini kita mempunyai dua kolam penampungan induk, yaitu yang ini adalah kita posisi kolam induk sangkuriang, dan ini sebelah sana adalah calon induk mutiara. Jadi di sini kita mempunyai dua kolam induk. Terus yang di sebelah sini, rekan-rekan sahabat semua, kita mulai memasuki ke area ini adalah tempat untuk pemijahan. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya adalah di sini kita mempunyai food dip. Nah, food dip ini berfungsi ini adalah untuk mensteril jika kita akan masuk ke kolam pemijahan. Idealnya, jika masuk ke kolam pemijahan ini, kita harus pakai seragam khusus dan juga alas kaki harus dilepas. Tapi mungkin maaf Bapak Ibu, ini kondisi karena kita masih dalam taraf perbaikan juga. Jadi kemarin kita masih dalam posisi perbaikan. Jadi sementara ini mohon maaf, mari kita masuk pakai alas kaki dulu, tidak apa-apa. Rekan-rekan sahabat lele semua, ini adalah area pemijahan tempat kita. Jadi dari tempat induk tadi kita ngambil satu pasang induk betina dan pejantan, kita masukkan ke sini. Di sini ini adalah tempat untuk melakukan pemijahan. Nah, setelah 1 kali 24 jam pemijahan di sini, nanti paginya ikan itu kita angkat, kita ambil, kita kembalikan ke kolam rehabilitasi. Jadi setelah nanti masuk ke kolam rehabilitasi, setelah 1 minggu nanti kita kembalikan ke kolam induk kembali. Nah, ini di tempat pemijahan ini setelah larva menetas, kita selama 3 hari kita kasih pakai kuning telur. Selanjutnya kita pasih pakai cacing sutra. Cacing sutra di tempat kita ini selama 15 hari penuh.
Jadi harapannya ini dengan cacing sutra kita bisa memberikan kita bisa memberikan bibit itu yang secara sehat, bibit itu secara kuat. Jadi kuat bibitnya ini. Nah, ini di kolam pemijahan ini, di sini kita berlakukan selama 20 hari. Jadi setelah 20 hari, ini nanti kita akan pindah ke kolam pendederan yang ada di bawah sini. Oke, setelah 20 hari kita di kolam pemijahan, ini benih-benih ikan tadi akan kita tebar di area pendederan. Yang mana di area pendederan ini kita juga sudah membuat untuk sirkulasi air, yaitu kita sudah steril. Ini adalah kolam pendederan kita, yang mana di dalam kolam pendederan ini kita harus tetap menyiapkan satu tampungan air, yang mana tampungan air ini untuk mensuplai jika kolam-kolam ini nanti kita kuras. Karena di beberapa hari, kita setiap 3 hari sekali, ini akan kita kuras. Jadi air yang mengendap di bawah ini akan hilang, terus kita suplai dari air yang ada di sebelahnya. Nah, ini kita mulai pendederan di kolam pendederan ini selama 30 hari. Ini kita beri pakan PF, yaitu PF 800 dan PF 1000. Selanjutnya setelah umur 20 hari, ini akan kita keluarkan ke kolam pendederan yang atapnya lebih terang, lebih banyak sinar matahari yang masuk. Jadi ini juga bisa berfungsi sebagai tempat karantina ikan belum kita masukkan ke kolam-kolam pembesaran. Nanti di sini kita di tempat pendederan kedua ini kita selama 79 hari dari larva. Jadi nanti ukur 79 itu kita sudah bisa kita lepas ke perairan untuk kolam pembesaran. Jadi di sini ini sudah kita mulai kasih pakan pelet min 1. Jadi harapannya yang di kolam pendederan kedua ini pakai PF, yang di sini ini sudah pakai min 1. Jadi nanti kita di kolam pembesaran sana ini sudah min 3. Seperti itu teman-teman. Kita di tempat pendederan ini kita beri makan pagi sekitar jam 8 itu sudah kita kasih makan. Selanjutnya siang kita biarin, baru kita malam maksimal jam 9 malam ini kita kasih pakan. Jadi untuk bibit-bibit ini kita kasih pakan 2 kali sehari. Kalau siang kita memang tidak kasih makan karena kita agak menghindari ikan kecil ini naik ke permukaan. Kalau di sini cuaca panas, ini juga sangat riskan. Pemberian pakan ini jam 8 sampai setengah 9, dan kalau malam kita berikan makan itu jam 8 sampai jam 9 maksimal. Dengan waktu atau jadwal yang tepat itu, ikan itu makan bisa teratur dan dia bisa merata. Seandainya kita memberikan pakan itu secara acak jamnya, otomatis ikan ini kan banyak di dasar. Dia akan tidak tahu kalau di situ ada pakan. Jadi pasti yang menang itu semakin besar dan yang kecil semakin kecil. Nah, di sini pun dari pemijahan masuk ke pendederan pertama itu kita harus lakukan grading. Setelah 10 hari di tempat pendederan yang pertama kita grading, 20 hari nanti kita grading masuk di pendederan ke-3. Setelah nanti kita berumur di sini itu 20 hari di sini kita grading lagi. Terus 10 hari kita grading lagi sebelum kita masukkan ke kolam pembesaran. Jadi memang grading itu berfungsi untuk mengetahui atau untuk melihat seberapa besar ikan-ikan itu. Jadi kita akan menseragamkan. Jadi ikan itu akan kita sortir mana yang ukuran sama, mana yang ukuran kecil dan mana yang ukuran besar. Sehingga nanti kalau masuk kita ke kolam pembesaran, ikan ini sudah tidak perlu kita grading kembali dan ukurannya panen bisa kita jadwal dengan baik selama dengan pakan yang optimal, teratur, dan pakan juga memenuhi standar protein yang dibutuhkan ikan. Di kolam-kolam kami ini untuk antibiotik kita memang belum menggunakan obat-obatan. Jadi di sini kita masih memberikan obat herbal alam. Salah satunya adalah di sini ada daun pisang. Di sana saya memelihara itu namanya rondonoleh dan juga ada daun kates. Nah, ini daun pisang ini menurut kita dan kita yang sudah kita lakukan di lapangan, jika ada ikan-ikan yang luka,
getah daun pisang ini bisa mengobati luka-luka yang kecil tersebut. Nah, dan jika kita memang nanti ada luka yang parah, ikan ini akan kita ambil dan kita taruh di kolam karantina. Yang mana kolam karantina ini kita terpisah dari kolam-kolam yang lain, karena ini memang kolam khusus yang dibuat untuk karantina ikan yang tidak sehat. Sobat-sobat tele, di sini kita memasuki kolam area pembesaran kita. Setelah berumur 79 hari, ikan akan kita pindah ke area pembesaran. Di kolam pembesaran ini, ikan-ikan itu akan kita beri makan min 3 sampai panen. Di sini dengan adanya grading yang beberapa kali di tempat pembibitan sana, di tempat pembesaran ini kita tidak memerlukan grading lagi. Jadi di kolam ini, begitu kita tebar ukur 79, rata-rata 55 hari sampai 60 hari kita bisa panen. Nah, pakan di sini kita juga membuat pakan sendiri. Di dalam pembesaran ini kita juga butuh intensifikasi ataupun butuh perawatan juga. Secara sumber air sudah ada yang masuk ke keran-keran ini. Pola airnya kita sudah pakai sistem drainase tertutup. Nah, jadi ketika kita pengen menambah air, kita tinggal membuka keran. Nah, keran di sini. Ini keran-keran di sini ini adalah untuk suplai tambahan air. Nah, memang ini kita pasang aerator, tapi karena di lokasi kami listrik juga masih agak susah, makanya kita pemeliharaan secara sistem manual. Nah, di sini setiap kita pemberian pakan, kita memberikan pakan juga 2 kali, yaitu pagi terus sama malam. Nah, jadi di pagi hari ini sebelum kita berikan pakan, ini kita akan buka penguras ini selama beberapa detik untuk membuang sisa atau untuk membuang amonia yang ada di kolam ini. Nah, kurasan ini kurasan akan kita buka. Nah, ini kita buka di beberapa detik saja untuk membuang air yang keruh ataupun hasil amonia di malam hari. Nah, ini saya sistem drainase kita. Nah, ini tadi kita lihat ada air yang sangat keruh sekali. Air kotor ini dan ini agak berbau. Nah, inilah amonia. Salah satu keberhasilan di tempat kita, kita bisa manfaatkan air semaksimal mungkin, dan kita juga akan membuang ini sisa-sisa amonia sehingga ikan kita sehat. Nah, di sini setelah kita buka beberapa menit air kotor, ini air kita tutup kembali. Kita budidaya ini kita juga harus memperhatikan sistem drainase dan sistem struktur kolam yang baik dan benar. Bagaimanapun sebuah produksi ikan pembesaran tanpa didukung dengan desain ataupun dengan instalasi air yang baik, tentu saja akan menghasilkan hal yang kurang baik. Dan ini di tempat kita sudah mencoba pola yaitu drainase tertutup, dan juga kita mempunyai kolam penampungan. Satu kolam ini kita tebar rata-rata 2000 dengan diameter 3 meter. Nah, ini kita bisa rata-rata panen itu 1,75 sampai 1,8 kintal. Itu selama 55 dan 60 hari. Nah, di sini kita panen bersih itu rata-rata dengan ukuran ikan itu 89 itu cuma sekitar 160 kilo. Dan selebihnya itu hasil gradingan ikan yang masih ukur 10 akan kita taruh di kolam yang kosong tadi. Ini rata-rata satu kolam kita bergulir ini sudah bisa panen setiap 2 minggu sekali. Di dalam budidaya ikan memang banyak kendala, apalagi kita masih di bibit-bibit usia 46 sampai 68. Nah, kendala yang utama untuk bibit kecil di tempat kita ini adalah cuaca. Jadi air hujan ini sangat berpengaruh sekali dengan kesehatan ikan. Nah, maka kenapa di tempat saya untuk pembesaran ini tidak saya kasih tutup? Karena saya sudah lepas dari umur 68. Jadi umur 79 yang akan kita tebar di perairan ini. Sehingga ini sudah aman dari sinar matahari. Memang beberapa penyakit kalau di bibit ini memang sangat riskan. Karena itu dari
bakteri ataupun dari mungkin orang asing masuk ke area pembibitan kita yang tidak steril, itu bisa mengakibatkan ikan menjadi berpenyakit dan rusak. Sehingga memang kalau di pembibitan itu memang harus benar-benar steril. Dari pembesaran akan masuk ke tempat olahan produksi pasca panen. Jadi secara jadwal waktu kita sudah bisa berurutan. Salah satu syarat kita bisa memberikan jadwal waktu yang baik ini, kita tidak terlepas dari adanya satu, induk yang baik, kedua, cara pembibitan yang baik, ketiga, pembesaran dengan pakan yang optimal. Nah, tetapi sahabat-sahabat semua, memang di budidaya lele ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kita butuh proses, kita butuh waktu, kita butuh pengalaman, dan kita juga butuh melihat kondisi air, kondisi potensi di sekitar lingkungan kita juga. Selama ini yang menjadi kendala di tempat kita yaitu adalah kondisi air yang sangat minim. Tapi bagaimana caranya teman-teman di kelompok kita bisa berupaya dengan adanya mata air, dengan adanya sumber air PDAM dan juga sumur, kita bisa berproduksi dan berbudidaya ikan. Seperti yang saya sampaikan, tempat kita juga memproduksi pakan. Nah, pakan kita ini dengan beberapa bahan yaitu tepung ikan, bungkil kedelai, dan juga tepung jagung. Ini kita bisa memproduksi pelet sendiri. Yang mana dari hasil produksi ini kita bisa menekan biaya pakan pembelian dari pabrik. Sehingga kita bisa menghemat dan keuntungan kita bisa sedikit bertambah. Kita juga berinovasi, kita membuat pakan ini sendiri dengan komposisi yaitu ada tepung ikan itu 1,4, terus kita ada tepung kedelai 1,4, kita ada dedak halus, dan kita juga ada tambahan berupa minyak ikan. Dari komposisi itu kita masih ada salah satu bahan organik yang kita tambahkan ke campuran pakan ini, sehingga kita bisa meminimalkan pembelian pakan, yang mana ini sebagai salah satu solusi kepada teman-teman semua. Mari kita belajar bersama untuk menekan angka pembelian pakan dari pabrik. Kemarin dari hasil uji lab kita sudah memenuhi standar untuk pembuatan pakan ini, dan protein ini juga sudah memenuhi standar untuk pakan ikan lele. Untuk pemasaran saat ini kita sampai di beberapa reseller dan sudah di warung-warung tradisional. Kita rata-rata per hari sudah mencapai kurang lebih 50 sampai 1 kuintal itu dari lele filet, lele berbumbu. Kalau dari bakso dan nugget ini kita rata-rata 100 pack per hari. Nah, ini tempat kita di Joglo Lele ini, Podakan Wonominasari ini, kita di bawah satu wadah yaitu Joglo Lele, yang mana Joglo Lele ini mewadahi dari budidaya ikan, dari pembibitan, pembesaran, dan juga produk olahan. Kepada sobat-sobat semua, ini tadi cerita kita dari awal pembibitan, pembesaran, dan pasca panen di Podakan Wonominasari yang dinaungi oleh suatu wadah Joglo Lele. Jika teman-teman pengen berkunjung, mari kita silaturahim belajar bersama di tempat ini. Silahkan Sherlock aja di Joglo Lele Minasari yang beralamat di Dusun Wonosari, Desa Banyusari, Kecamatan Tegalrejo. Atau bisa hubungi nomor WA saya 085 743 912 487. Jangan lupa teman-teman subscribe Capung. Terima kasih. Bye bye.